Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika di channel Suriah KTB. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Secara umum, sistem koordinat itu ada dua jenis, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk kalian, siswa SMP ataupun MTS kelas 8, yang akan kalian pelajari pada semester 1 ini adalah koordinat kartesius. Sedangkan koordinat kutub akan kalian temui pada materi matematika wajib di tingkat selanjutnya, yaitu di SLTA atau sederajat. Baiklah, apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Kedua sumbu harus terletak pada satu bidang. Sumbu horizontal atau yang mendatar dinamakan sumbu X, disebut dengan absis. Sedangkan sumbu vertikal atau yang tegak dinamakan sumbu Y, disebut dengan ordinat. Materi pertama yaitu kita akan belajar memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, di sini Ibu berikan sebuah bidang koordinat kartesius yang berisikan beberapa titik. Kalian bisa amati ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi, kita akan menentukan jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan koordinat titik-titik tersebut. Oke, di sini untuk titik pertama yaitu titik A. Kita menentukan jaraknya terlebih dahulu ya. Jarak titik A terhadap sumbu X, ini sumbu X yang mendatar. Sumbu A ke sumbu X. Nah, kalau sumbu X dan sumbu Y sudah terisi skala seperti ini, kita dengan gampang saja menyebutkan, oh titik A ini jaraknya adalah 6 satuan. Ya kan? Ini, A setinggi ini. Berarti jaraknya 6 satuan. Kalaupun tidak ada skalanya ini, kita bisa hitung dari titik A ke sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, titik A ini memiliki jarak 6 satuan ke sumbu X. Lalu, berapa jaraknya ke sumbu Y? Nah, ini sumbu Y yang tadi Ibu katakan vertikal atau tegak. Ini sumbu Y. Jaraknya berapa? Nah, kalau dari sini, kita bisa aja ambil lurus sini, yaitu jaraknya 2, sama ini, sepanjang ini. Kalau tidak ada angkanya atau skalanya, bisa kita hitung saja. Titik A ke sumbu Y, yaitu 1, 2. Oke, jadi jarak titik A ke sumbu X itu 6 satuan, jarak titik A ke sumbu Y yaitu 2 satuan. Lalu bagaimana menentukan titik koordinatnya? Titik koordinat itu pasangan X dengan Y. Posisinya dari sumbu X dengan sumbu Y. Kalau kita lihat di sini, karena pasangannya X, Y, maka X dulu yang kita baca. 1, 2. Ini. X-nya sebanyak 2, lalu Y-nya yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,6. Jadi titik A ini koordinatnya 2,6. Atau kalau kita lihat, kalau ada skala seperti ini, jadi titik potong antara vertikal dan horizontalnya seperti ini ya.
Nah, ini 2,6. Lalu kita cobakan lagi misalnya titik D. Berapa jarak titik D ke sumbu X? Nah, ini kita lihat sini. Titik D ke sumbu X, yaitu 6. Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa dilihat saja dari sumbu Y-nya. Ya, jadi jaraknya terhadap sumbu X adalah 6. Lalu, jaraknya ke sumbu Y. Nah, ini sumbu Y segini nih. Berapa ini? Sama ini. Yaitu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak titik D ke sumbu Y sebanyak 5 satuan. Jadi kalau untuk jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Semua bernilai positif jarak ya. Oke, jadi kita simpulkan seperti ini. Untuk titik D, koordinat titik D, kita lihat pasangan X dengan Y. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Maka D dikatakan negatif 5,6. Lalu kita cobakan lagi untuk titik E. Berapa jaraknya ke sumbu X? Ini, sepanjang ini. Sama ya, seperti ini. Nah, yaitu 3 satuan. Jaraknya ke sumbu Y, segini. Sama dengan ini. Yaitu 3 satuan. Untuk titik koordinat X, kita lihat sumbu X-nya di sini, negatif 3. Lalu sumbu Y-nya di sini, negatif 3. Maka titik E adalah negatif 3, negatif 3. Satu lagi kita cobakan. Untuk titik H, jaraknya terhadap sumbu X. Nah, sepanjang ini. Yaitu 6 satuan. Lalu, titik H, jaraknya terhadap sumbu Y, sepanjang ini. Sama seperti ini. Itu 3 satuan. Lalu berapa koordinat titik H? Seperti tadi, kita dulukan absis atau sumbu X-nya di sini 3. Lalu ke sumbu Y-nya yaitu negatif 6. Berarti H itu adalah 3, negatif 6. Di sini Ibu berikan tabel untuk semua titik, jadi kalian bisa cobakan sendiri dari titik A sampai titik H, dan ini anggaplah sebagai kunci jawabannya. Ternyata sumbu X dan sumbu Y ini tegak lurus membagi 4 kuadran. Nah, 4 kuadran. Yang di sini dikatakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ciri-cirinya bagaimana? Karena kuadran 1 ini berada di sini, bagian sini, maka ini X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan untuk kuadran 2, ini X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan untuk kuadran 4, semua titik yang berada di sini ya, ini X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, disimpulkan seperti ini. Berikutnya, kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Setelah kalian bisa menentukan koordinat titik dan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat, sekarang kita akan pelajari bagaimana koordinat titik tersebut terhadap titik tertentu. Nah, di sini Ibu berikan denah perkemahan. Denah perkemahan ya.
Di sini ada semua lokasi-lokasinya, Ibu tuliskan di sini. Nah, kita cobakan. Yang pertama, posisi lokasi terhadap pos utama. Nah, berarti acuannya adalah pos utama. Kita lihat di denah, pos utama yang mana? Nah, ini pos utama. Ternyata, pos utama ini adalah titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Maka pos utama ini sama dengan titik asal pada bidang koordinat yang nilainya 0,0. Jadi, untuk menentukan lokasi-lokasi ini sama persis caranya dengan menentukan titik koordinat pada diagram bidang kartesius. Nah, kita cobakan saja. Misalnya kita cari letak posisi perumahan. Letak posisi perumahan terhadap pos utama. Jadi seperti tadi, X, Y. Kita baca X-nya dulu. X di sini sampai 6. Lalu Y-nya ke atas sampai 5. Nih, 5. Berarti perumahan itu lokasinya adalah 6,5. Berikutnya kita coba posisi pos 3. Nah, di sini pos 3. Jadi, untuk menuju pos 3 dari pos utama, bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan, lalu ke bawah sebanyak 4 satuan. Sehingga pos kota itu adalah 3,-4. Berikutnya, hutan. Sama seperti tadi, dari pos utama menuju hutan, ke kiri -8, ke atas 5. Berarti hutan itu adalah -8,5. Lalu, nah kita cobakan kolam. Kolam dari pos utama ke kiri -3, lalu ke bawah -4. Berarti kolam itu adalah -3, -4. Sangat mudah dipahami ya. Nah, di sini Ibu berikan juga untuk bahan kalian latihan. Mencoba di rumah, anggaplah ini sebagai kunci jawaban. Tadi baru perumahan, hutan. Nah, kalian bisa mencobakan pemakaman, pasar, tenda 1, pos 1 terhadap pos utama. Oke, lalu bagaimana kalau lokasi atau posisi itu terhadap titik lain? Nah, di sini Ibu akan berikan contoh menentukan posisi lokasi terhadap tanah lapang. Terhadap tanah lapang berarti acuannya ini adalah tanah lapang. Jadi kita lihat di denah mana tanah lapang. Nah, ternyata di sini tanah lapang nih. Ini tanah lapang. Berarti ini posisi tanah lapang. Ini posisi tanah lapang. Jadi ini yang menjadi sentral atau pusatnya, acuannya. Sekarang kita cobakan. Misalkan dari tanah lapang ini posisi perumahan, dari posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi di sini tanah lapang kita mulai ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan berarti positif. Lalu 1, 2. 2 ke atas. Ke atas juga positif. Berarti perumahan adalah 10,2. Prinsipnya gini, kalau dia bergerak ke kanan nilainya positif, bergerak ke atas nilainya positif, bergerak ke kiri nilainya negatif, bergerak ke bawah nilai negatif. Karena pasangannya adalah X, Y, maka bergeraknya harus ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu, baru setelah itu ke atas atau ke bawah. Oke, kita cobakan lagi. Posisi hutan terhadap tanah lapang. Nah, di sini tanah lapang menuju hutan. Jadi 1, 2, 3, 4.
4 ke kiri, berarti negatif, negatif 4. 1, 2, 2 ke atas, berarti positif, berarti negatif 4,2. Berikutnya, mungkin posisi pemakaman. Pemakaman dari tanah lapang. Ini tanah lapang, berarti ke pemakaman. Dia bergerak ke kiri, 1. Ke kiri 1 satuan, berarti negatif 1. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah, berarti negatif 5. Berarti pemakaman itu letaknya adalah negatif 1, negatif 5. Berikutnya kita cobakan lagi satu pos 3 dari tanah lapang. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan, positif berarti ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke bawah, negatif. Berarti pos 3 itu adalah 7, negatif 7. Nah, di sini juga Ibu berikan kalian, anggaplah ini kunci jawaban, kalian bisa cobakan yang lainnya, tetap posisinya terhadap tanah lapang. Ini bisa kalian coba-coba sendiri. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk aja pada contoh soal. Di sini Ibu punya diagram kartesius atau koordinat kartesius. Tentukan titik koordinat dari titik-titik A dan B. Untuk titik A, kita lihat di sini. Perhatikan sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik ini. Berarti ini adalah titik acuannya. Nah, kita mulai menghitung. 1, 2, positif 2. Ke bawah 1, 2, 3. Negatif 3. Berarti A adalah 2, negatif 3. Lalu yang B, di sini titik B, berarti dari titik acuan. 1, 2, 3, positif 3, lalu ke atas 1, positif 1. Jadi B itu adalah 3,1. Lalu soal kedua, gambarlah titik C negatif 4,2. C negatif 4,2. Titik acuan di sini, negatif 4 bergerak ke kiri sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Lalu, koma 2. 2 positif, berarti bergerak ke atas. Banyak 2 satuan. 1, 2. Nah, berarti di sini titik C-nya. Yaitu negatif 4,2. Berikutnya titik D. Titik D negatif 3, negatif 2. Negatif 3 untuk X-nya, berarti bergerak ke kiri dari titik acuan. 1, 2, 3. Lalu negatif 2, berarti bergerak ke bawah sebanyak 2. 1, 2. Nah, berarti di sini titik D-nya, yaitu negatif 3, negatif 2. Berikutnya, nomor 3, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu X. Kita ada titik A, B, C, D yang punya jarak sama terhadap sumbu X. Nah, kita harus lihat di sini. A terhadap sumbu X. Jadi sifatnya terbalik ya. Kalau dia terhadap sumbu X berarti nilai Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti nilai X. Nah, kita lihat di sini. Untuk Y-nya negatif 3, 1, 2, 2. Berarti yang punya jarak sama terhadap sumbu X adalah titik C dan titik D, yaitu sama-sama 2 satuan. Jadi nilai negatif untuk jarak tidak diperlukan ya. Seperti ini, titik D ke sumbu X yaitu 1, 2. Begitu juga titik C ke sumbu X 1, 2. Jadi jawabannya adalah titik C dan D. Yang keempat, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu Y. Nah, seperti tadi, kebalikan. Kalau yang ditanya jarak ke sumbu Y, yang kita perhatikan adalah titik X-nya atau koordinat X-nya. Di sini X-nya negatif 4, negatif 3, 3,
2. Ingat untuk jarak tidak memperdulikan atau mengabaikan negatifnya. Jadi yang di sini sama 3, 3. Ya, kita cobakan. 1, 2, 3. Jaraknya 3 ke sumbu Y. Yang D 1, 2, 3. Sama, jaraknya juga 3. Berarti jawabannya adalah titik B dan titik D. Oke, berikutnya lagi, Ibu berikan contoh lagi. Tentukan letak pasar dan stasiun terhadap pos utama atau titik asal. Posisi pasar. Ini pos utama dikatakan titik asal karena perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini titik acuannya. Pasar, ya seperti tadi. Ke pasar itu berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 1 dan ke atas sebanyak 2 satuan. Berarti pasar itu posisinya adalah negatif 1,2. Lalu stasiun. Ini stasiun di sini dari pos utama. Bergeraknya ke kiri 1, 2, 3. Bergerak ke kiri 3 satuan berarti negatif 3. Lalu bergerak ke bawah 1 satuan berarti negatif 1. Berarti stasiunnya itu posisinya adalah negatif 3, negatif 1. Soal nomor 2. Tentukan letak atau posisi bandara dan masjid terhadap stasiun. Terhadap stasiun, berarti stasiun ini yang menjadi acuan. Nah, di sini stasiun sebagai acuan. Yang ditanya posisi bandara. Nah, berarti dari stasiun menuju bandara, yaitu bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan sebanyak 5 satuan. 1, 2. Ke atas sebanyak 2 satuan. Berarti bandara itu koordinatnya adalah 5,2. Lalu masjid. Nih, masjid terhadap stasiun sama. Ke stasiun dari stasiun menuju masjid berarti bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, lalu 1 ke bawah. Berarti posisinya adalah 6, negatif 1. Demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.